di antara dari sekian se-Jawa Timur itu yang ada. Ya. Kemudian 2006, 2010 orang positif, orang yang selalu mendoakan, orang negatif, orang yang selalu menjatuhkan. Orang sukses adalah orang yang mengerti tentang proses. Dan orang yang tidak sukses adalah orang yang suka protes. Ya. Selamat jumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Kali ini Jago TV mendatangkan narasumber yang luar biasa. Biasanya kita selalu berbincang dengan Bapak Ibu guru, karyawan, dengan anak-anak atau dengan industri. Kali ini luar biasanya kita bisa mendatangkan Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro. Tentu tidak mudah mendatangkan beliau dengan waktu yang sangat pendek, yang sangat sibuk berkenan hadir di Jago TV. Maka kali ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya untuk menggali beberapa informasi terkait kebijakan di Bojonegoro dan Tuban. Oleh karena itu saya perkenalkan tamu kita luar biasa kali ini. Selamat datang Pak Kacap. Selamat datang, terima kabarnya, kasih, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bapak Kacap, Bapak Rahman Hidayat Rahman, sama saja bagusnya. Beliau ini sebelum jadi Kacap dulu juga sebagai kepala sekolah SMK dan membidani lainnya SMKPK. Nah, nanti Pak Kacap akan bercerita dulu bagaimana riwayatnya dulu bekerja sehingga bisa sampai puncaknya menjadi Kacap. Kan tidak mudah harus menduduki jabatan jadi Kacap, tidak tiba-tiba, mesti ada jalan liku-liku, jalan berat yang harus dilalui. Moga Pak Kacap bisa cerita nanti pemirsa biar paham ini anak-anak, Bapak Ibu guru, gimana suksesnya seseorang itu melalui jalan yang berliku. Terima kasih Pak Basuki, luar biasa ini saya bisa hadir ke sini. Pemirsa semuanya, Jago TV. Bojonegoro, Jatirogo, saya ingin bercerita sekelumit perjalanan saya. Pertama saya menjadi guru SMP di SMPN 1 Sugiwaras Bojonegoro. Di Bojonegoro. Di SMP, alhamdulillah, entah mungkin nama itu yang membawa keberuntungan itu. Saya tidak menyangka akan lahir yang namanya SMK kecil. Itu lahirlah dan alhamdulillah yang ditunjuk jadi PLT-nya itu saya. Jadi tahun 2000 di SMK mana ya? Di SMK Sugiwaras. Oh, SMK Sugiwaras. Di Sugiwaras. Namun sebelumnya tidak ada hasil kalau kita tidak mengerti tentang proses. Jadi kalau orang itu bekerja ada etos kerja, ada 4, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Itu moto saya. Pimpinan bila menyuruh katakanlah Pak Rahman hari Jumat dikumpulkan, maka saya barangkali Kamis sudah selesai menghadap beliaunya. Itu selalu memberikan layanan terbaik kepada pimpinan. Akhirnya tahun 2026 saya menjadi kepala sekolah SMK Sugiwaras, SMK kecil yang lahir di Sugiwaras di antara dari sekian se-Jawa Timur itu yang ada. Ya. Kemudian 2006, 2010 geser ke SMK Negeri Polosari. Kemudian 2013 saya geser ke SMK Negeri 2 Bojonegoro. Kemudian 2017 saya ikut provinsi, saya menjadi kepala sekolah SMK Negeri Rengel Tuban. Saya juga alhamdulillah sudah punya sertifikat pengawas. Dan perjalanan waktu, karena ini senior saya ini Pak Basuki di SMK 1 Tuban sudah lama, akhirnya saya digantian. Pak Basuki itu ke SMK 3, saya ke SMK 1 Tuban. Terus berproses, kemudian saya geser di SMK 1 Singgahan,
Nah, sesuai nama dengan singgahan, singgah sebentar. Akhirnya saya ya berkat doa-doa semuanya. Maka yang perlu kita ingat, pemirsa semuanya, hidup itu harus mindset yang positif. Gitu. Jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Terus yang penting kita di jalurnya yakin dan percaya proses akan datang hasil yang positif. Itu sebuah perjalanan. Di singgahan 2020 Ya. 2021 ya, saya PLT, kemudian definitif 2022 bulan Februari saya promosi di Cabdin Lamongan, menjadi Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah melalui perjuangan bersinergi, ya ini kerja kalau kompak. Alhamdulillah melalui proses ada yang namanya lomba GCC, lomba dan lain sebagainya. Alhamdulillah Lamongan itu berproses tumbuh. Akhirnya kami 2 tahun, tepatnya Februari 2024 saya kembali ke Bojonegoro Tuban, bisa berioni dengan Pak Basuki. Jadi Pak Basuki ini luar biasa. Anak-anak semua pemirsa, kalau ada kepala sekolah yang namanya Pak Basuki itu yakin dan pasti beliaunya ini sangat visioner, pasti perkembangannya itu pasti itu positif, tentu bangunan-bangunannya itu representatif. Begitu. Terima kasih Pak Kacap, ini luar biasa. Semuanya sudah dengar bahwa kuncinya kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas. Itu yang harus dilakukan. Jangan berharap macam-macam kalau pekerjaannya tidak mengandung 4 itu tadi. Beliau menyampaikan bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita kerja keras, maka hasil akan kita terima. Sampai menjadi Kacap, beliau masih terus konsentrasi di bidang pendidikan karena beliau di bidang pendidikan kepala cabangnya. Sekarang kalau dulu hanya memikirkan satu sekolah, sekarang Pak Kacap memikirkan sekolah setuban Bojonegoro. Berapa sekolah Pak? Pak Kacap ini? Kalau secara umum, kalau di Tuban negeri yang mula-mula SMA itu 20, sekarang jadi 19. Karena Widang merger dengan SMK Widang. Sedangkan SMK ada 9, ada 28, kemudian negerinya ada 2. Sedangkan swastanya itu kurang lebih 45. Secara umum di Bojonegoro Tuban itu ada 187 lembaga pendidikan. Ini tingkat SMA, SMK, PKLK. Beliau ini kepala cabang hanya membidangi di bidang SMA, SMK, PKLK. Karena kalau yang pendidikan dasar ikut di kabupaten. Gitu, Pak. Sinergi antara kabupaten dengan provinsi itu di bidang pendidikan bagaimana Pak Kacap? Tentu kami, tentu semuanya secara kewenangan saja. Jadi secara administrasi kita itu ikut provinsi. Namun kita semua rata-rata penduduk Tuban, penduduk Bojonegoro, maka sinergi yang sangat positif dan solid itu selalu saya kedepankan karena saya itu adalah perwakilan dari provinsi yang ada di Bojonegoro maupun di Tuban. Sehingga Mas Bupati, kemudian Kepala Dinas Kabupaten, Pak Rahmat dan semuanya, alhamdulillah kami bisa lalui dan tentu pertemanan itu adalah simbiosis yang mutualis. Jadi kebijakan-kebijakan kabupaten dengan provinsi itu sinkron di dalam mengembangkan pendidikan, layanan pendidikan untuk masyarakat Bojonegoro dan Tuban, walaupun yang mengelola provinsi. Gitu Pak Rahman? Ya, betul Pak Abbas ya. Kemudian ini Pak Rahman mungkin ada harapan-harapan ke depan terkait dengan pendidikan secara keseluruhan atau nanti bisa difokuskan pada SMK. Kira-kira apa yang harus dicapai oleh sekolah-sekolah itu Pak? Tentu setiap orang itu punya visi, misi, punya mimpi. Tapi mimpi tanpa eksekusi itu hambar. Oleh karena itu kami selaku perwakilan, kami selaku orang yang ditugaskan di Bojonegoro Tuban yang pertama melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Tentu mutu,
mutu, kualitas, kualitas, potensi, baik dari GTK, siswa, lulusan, tentu juga sarana prasarana yang di bawah naungan cabang Dinas Pendidikan wilayah Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, khususnya di SMK. SMK Negeri Jatirogo ini satu ikon, salah satu ikon. Nah ini, jadi anak-anak pemirsa di sekitar Jatirogo ini merasa beruntung ada SMK Negeri Jatirogo, dan tentunya Kepala Sekolah Pak Basuki. Masih ingat siapa yang menjadi perwakilan di IKN? Nama Basuki. Basuki, wah itu ya, ternyata orang nama-nama Basuki itu ternyata orangnya itu pekerja keras dan visioner. Maka beruntunglah, dan kami mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga mengapresiasi kinerja apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Basuki, tentunya beserta seluruh stakeholder, komite, ITK, dan semua komponen yang terlibat, IDUKA atau perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Nah, terima kasih Pak Rahman. Nah, ini informasi yang luar biasa terkait dengan visi misi beliau di dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Utamanya di SMK Jatirogo yang disampaikan tadi bahwa ini adalah SMK satu-satunya di Jatirogo yang negeri yang mampu untuk melayani berbagai minat bakatnya anak di bidang keteknikan maupun di pariwisata. Karena di sini ada 5 kompetensi, Pak. Kajab. Jadi yang pertama adalah TKR, teknik kendaraan ringan, kemudian yang belum ada saingannya itu geologi pertambangan. Geologi pertambangan. Kemudian ini anak-anak yang ngambil gambar ini adalah dari rekayasa perangkat lunak. Tapi ada juga ini dari desain busana, ini kepingin buat konten, maka ikut di manajemen TV Jago ini. Kemudian ada akuntansi, Pak Rahman. Alhamdulillah di sini yang dipercaya untuk mengembangkan SMKPK itu di desain busana, sehingga tadi bisa dipersani produk-produk dari desain busana termasuk ini kebetulan sudah diapresiasi ini Nadia, buatanmu ini. Ya, ini makanya saya pakai. Terima kasih. Ini produknya anak-anak di TV, Pak. Luar biasa. Jadi di sini itu ada desain batik, kita juga punya EcoPrint. Hasil dari desain batik atau memproduksi batiknya langsung dibuat barang oleh anak desain busana, Pak Rahman. Nah, mungkin Pak Rahman ada apa harapan-harapan untuk SMK Jatirogo ke depan terkait mungkin boleh dari sisi prestasi anaknya, gurunya dan lain-lain, Pak. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi siswa, GTK, tentunya kepala sekolahnya. Tentu harapannya kita selaku manusia terus berproses, hidup hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Maka tantangan-tantangan kita itu harus kita terus belajar dan belajar. Di atas langit ada langit. Nah, itulah orang positif, orang yang selalu mendoakan. Orang negatif, orang yang selalu menjatuhkan. Orang sukses adalah orang yang mengerti tentang proses. Dan orang yang tidak sukses adalah orang yang suka protes. Yakin dan semuanya seluruh stakeholder SMK Negeri Jatirogo adalah orang-orang yang beraliran positif dan sukses. Terima kasih. Ini luar biasa ini motivasinya dari Bapak Kacap kita ini. Jadi orang sukses itu sudah ada jalannya sendiri. Orang yang nggak sukses, jalannya itu sering protes. Luar biasa ini. Ini terkait dengan tantangan ini, Pak Kacap ini, bahwa zaman sekarang itu kan memang apa ya, gangguan belajarnya cukup tinggi, utamanya di medsos macam-macam. Mungkin dari Bapak Kacap bisa memberikan gambar apa wejangan kepada anak-anak ini. Pak Kacap ini ilmunya luar biasa. Ini anak-anak diperhatikan nih. Bagaimana agar anak-anak itu bisa konsentrasi belajar, tidak terbawa hal-hal yang negatif di medsos, Pak. Pak Kacap. Ya, terima kasih. Jadi setiap orang itu harus punya mimpi. Nah, mimpi itu mimpi atau cita-cita. Nah, untuk menembus cita-cita itu ATGH, ancaman, tantangan, gangguan dan hambatannya banyak sekali. Maka salah satu tips diantaranya, pastikan kalau anak-anak belajar, biasakan
coba jangan menyentuh HP-nya. Alah. Minimal 30 menit ke 60 menit. Walaupun tanda kutip kadang-kadang di dalam perhitungan dan sebagainya butuh HP, tapi yakinlah ini waktu saya sedang belajar. Maka biarlah HP-nya itu kita singkirkan. Nah, ini untuk membiasakan saya tentu harus menjadi orang yang menjadi komando dan juga orang yang harus bisa dikomando. Kalau kita tidak bisa mengatur diri sendiri, siapa lagi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sukses adalah bangun dikala yang lain tidur. Artinya banyak-banyaklah belajar di tengah malam dan jangan lupa tahajud, tahu-tahu harapannya terwujud. Trik suksesnya luar biasa ini Bapak Ibu guru, anak-anak maupun pemirsa. Apa yang disampaikan Bapak Kacap itu luar biasa. Jadi jalan untuk menuju kesuksesan itu terbuka lebar untuk siapa saja. Tetapi niat itu penting. Anak-anak yang sedang belajar, fokus belajarnya, jangan terganggu HP, kata Pak Kacap tadi. Waktunya belajar. Waktunya nanti main HP silakan, tapi dibatasi waktunya. Nah, ini luar biasa. Terima kasih Pak Kacap ini telah membagikan wejangan-wejangannya, petua-petuanya yang sangat baik. Perlu diingat anak-anak, Pak Kacap, Pak Bas, Bapak Ibu guru itu orang tuamu di sekolah. Maka apa yang disampaikan itu harus dilaksanakan dengan baik, ya. Jangan pernah membantah pada orang tua, kan gitu ya. Karena waktunya Pak Kacap sangat mendesak, sangat terbatas, maka podcast kali ini saya akhiri dan harus diberi apa ini Nadia? Pantun Nadianya. Jangan lupa apa Nadia? Cakep. Pantunnya terkait dengan petuanya Bapak Kacap. Ya. Oke. Di tepi kali saya menyinggah. Cakep. Menghilangkan penat, menahan jerat. Cakep. Orang tua jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Cakep. Amin. Terima kasih Pak Kacap. Oke, sukses. Sehat selalu, semangat. Amin. Salam jago, tetap juara.